Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, ketemu lagi sama saya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Oke anak-anak, saya absen terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Mbak Dina hadir. Hadir, Bu. Mbak Dewi hadir. Tidak hadir ya? Ada yang tahu kenapa? Mungkin sakit, Bu. Oh ya. Mbak Ulfa hadir. Hadir, Bu. Ya, oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat sekelompok lumba-lumba yang berenang bersama di lautan? Atau mungkin ada yang pernah lihat sekelompok burung terbang bersama-sama menuju ke suatu arah? Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, pernah. Ya, pernah ya. Nah, menurut kalian, sekelompok lumba-lumba dan sekelompok burung itu sedang melakukan apa, teman-teman? Migrasi ya, Bu? Iya, betul. Tadi siapa yang jawab migrasi, Mbak Dina ya? Ya, betul. Sedang melakukan migrasi. Nah, migrasi itu merupakan kegiatan di mana suatu makhluk hidup berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kira-kira tujuan mereka itu untuk apa? Ada yang tahu, anak-anak? Mencari makan, Bu. Iya, salah satu tujuan dilakukannya migrasi oleh makhluk hidup itu untuk mencari makan. Bisa aja kan mereka udah tinggal di tempat A, makanan mereka habis karena musimnya berganti. Jadi mereka pindah ke tempat B yang musimnya itu sesuai dengan makanan yang mereka butuhkan. Seperti itu ya. Nah, kira-kira mereka itu bisa nyasar nggak sih teman-teman? Kan mereka nggak punya GPS, nggak punya peta kayak manusia. Kalau manusia kan punya peta, punya GPS. Kira-kira mereka bisa nyasar nggak? Mungkin enggak, Bu, karena udah terbiasa. Ya, karena udah terbiasa ya. Nah, baik. Jadi, betul tadi yang dikatakan Mbak Dina, umumnya itu hewan-hewan yang melakukan migrasi tidak akan menyasar karena mereka sudah terbiasa. Nah, selain terbiasa, karena mereka itu mempunyai sesuatu dalam diri mereka yang bisa memandu mereka dan membantu mereka untuk tidak nyasar. Hal ini akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini terkait kemagnetan. Nah, apa namanya? Kenapa makhluk hidup bisa bermigrasi? Nanti kita akan bahas karena akan berkaitan dengan kemagnetan. Sudah siap ya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu harap melalui pembelajaran kali ini, kalian nanti dapat memahami konsep dari kemagnetan atau gaya magnet, mengetahui juga tentang pemanfaatan magnet, utamanya medan magnet bumi dalam kehidupan kita. Oke, langsung saja. Kita masuk ke materi kita, tapi sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, video ini tolong diperhatikan dengan baik karena nanti akan berguna untuk melakukan diskusi. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Baik, Ibu akan menayangkannya. Nah, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Nah, silakan diperhatikan. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya adalah hewan. Hewan yang hidup di darat, air, dan udara melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan hidupnya atau dikenal sebagai migrasi. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama pada setiap tahunnya. Pernahkah kamu memikirkan cara hewan melakukan migrasi? Pada saat migrasi, hewan-hewan tersebut tidak salah arah atau tersesat. Padahal, mereka tidak memiliki GPS atau Global Positioning System. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu,
medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Materi ini masih bagian dari materi kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Nah, sudah selesai ya anak-anak videonya. Gimana, menarik nggak videonya? Bagus, Bu. Bagus ya. Nah, setelah kalian menyaksikan video, Ibu akan meminta kalian untuk melakukan analisis terhadap video tersebut. Tapi sebelumnya, kita mau ice breaking dulu ya, biar kalian tetap fokus. Soalnya kan sekarang udah siang menjelang sore, jadi kemungkinan kalian udah ngantuk karena puasa. Nah, ikutin Ibu ya, ini tangannya ke depan semua anak-anak. Nah, terus kalau nanti Ibu bilang tembak kiri, kalian gini, tangan kanan jadi pistol, tangan kirinya tetap gini. Begitupun sebaliknya, paham ya? Tembak kanan, tembak kanan, tembak kiri, tembak kanan, tembak kanan, tembak kanan. Ayo, Mbak Ulfa. Ya, ternyata masih banyak yang kehilangan fokus ya. Nah, udah ya, gitu aja. Semoga kalian bisa semangat lagi setelah adanya ice breaking ini. Lanjut ya, anak-anak. Nah, videonya kan udah selesai. Sekarang, silahkan persiapkan alat tulis kalian masing-masing. Sudah ya? Nah, Ibu minta, berdasarkan video tadi, kalian melaksanakan analisis secara individu, mencari tahu, dan menentukan cara bagaimana sih hewan-hewan yang sudah disebutkan di video tadi memanfaatkan medan magnet bumi untuk membantu mereka dalam mobilisasi migrasi. Nah, itu kalian analisis secara individu. Tadi kan udah pada memperhatikan videonya, pasti udah paham. Yang nggak memperhatikan, ya nanti dikerjakan seadanya aja. Nah, silahkan, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada ya. Nah, kalian bisa mulai menganalisis video tadi, mulai dari sekarang ya. Saya beri waktu 10 menit. Cukup ya? Baik. Oke, apakah sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Masih ada yang bingung ya? Nah, pasti tadi kurang memperhatikan videonya. Sekarang Ibu persilakan kalian bagi yang belum selesai untuk membuka buku paket kalian di bab 6. Silahkan kalian juga bisa mencari informasi dari situ. Ibu beri tambahan waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Silahkan. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang kan kalian sudah menganalisis secara individu. Sekarang Ibu minta kalian melakukan diskusi dengan kelompok kecil yang jumlahnya masing-masing 3 orang. Ibu bagi saja ya, berdasarkan absen. Absen 1-3 itu kelompok 1, absen 4-6 itu kelompok 2, dan absen 7-9 itu kelompok 3. Silakan bergabung terlebih dahulu ke dalam kelompok masing-masing. Oke, sudah bergabung semua ya. Nah, Mbak Ulfa bisa tolong bagikan LKS ini ke teman-teman? Bisa, Bu. Ya, makasih. Nah, itu kan saya udah membagikan LKS. Sebentar saya jelaskan dulu ya terkait pengisian LKS-nya. Bentar, saya tampilkan dulu di depan. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, LKS ini kalian gunakan untuk melakukan diskusi kelompok. Karena tadi kalian sudah menganalisis secara individu, nanti kalian saling berdiskusi, saling bertukar informasi dengan teman-teman sekelompok kalian. Nah, cara pengisiannya seperti biasa, nama kelas dan tanggal hari ini. Kemudian judul, tujuan, dan topiknya sudah saya tuliskan. Kalian tinggal mengisi di tabel hasil diskusi. Nah, hasil diskusi tadi, kalian saling sharing ke teman-teman yang lain. Burung itu pola migrasinya gimana? Pemanfaatan magnet buminya gimana? Nah, masing-masing anggota kelompok saling bertukar informasi hasil analisis individu kalian. Kemudian ikan salmon bagaimana, terus penyu bagaimana, dan seterusnya hingga bakteri. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2,
ini adalah konsep dasar atau konsep umum dari materi kemagnetan. Nah, ini bisa kalian diskusikan dan bisa juga kalian cari melalui buku paket kalian tentang sejarah penemuan magnet, bahan pembuatan magnet, hingga sifat dari kutub-kutub magnet. Gitu. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Nah, karena sudah paham, Ibu beri waktu 15 menit saja ya, karena kan udah analisis dari tadi, pasti udah paham. Silakan 15 menit dimulai dari sekarang. Sudah 15 menit, apakah sudah selesai anak-anak? Masih kurang 1, Bu. Oh iya, silakan diselesaikan dulu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang karena sudah, langsung saja kita presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Saya boleh, Bu. Oh ya, Mbak Dina, silahkan perwakilan dari kelompok 1 ya. Menjelaskan Baik, Bu. nomor 1 saja ya, Mbak. Nanti nomor 2 untuk kelompok lain. Baik, Bu. Saya, Dinana Fitri, perwakilan dari kelompok 1, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal nomor 1, yaitu hubungan medan magnet dengan migrasi hewan. Yang pertama itu, kelompok kita itu hanya menemukan 3 hewan, yaitu burung, penyu, dan bakteri. Burung itu memiliki peta navigasi yang dapat membaca medan magnet bumi untuk mengetahui arah jalan pulang. Kemudian ada penyu itu menggunakan isyarat magnetik untuk menentukan garis lintang agar dapat melihat arah untuk kembali ke tempat asal mereka. Kemudian ada bakteri itu memanfaatkan medan magnet bumi yang bernama magnetotatik bakteria. Bakteri ini memanfaatkan bagian magnetosum dari dalam tubuh mereka untuk melakukan navigasi ketika melakukan migrasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, bisa kasih tepuk tangan untuk Mbak Dina, teman-teman? Ya, tadi Mbak Dina baru menyebutkan 3 ya. Harusnya tadi di video ada berapa, Mbak? Ada 5 kayaknya, Bu, kalau nggak salah. 5. Ya, berarti kurang ya. Ada yang mau menambahkan mungkin dari kelompok lain? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Rahma. Dari kelompok berapa, Mbak? Dari kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3 ya. Silakan, Mbak Rahma. Baik, di sini saya akan menambahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Mbak Dina, yaitu mengenai ikan salmon dan lobster duri. Ikan salmon, pola migrasi dan pemanfaatan magnet bumi pada ikan salmon, yaitu ikan salmon dapat melakukan migrasi dengan mendeteksi medan magnet pada sungai yang menjadi jalan awal mereka saat menetas dan berenang menuju ke Samudra Pasifik. Hal ini dapat membantu ikan salmon untuk kembali ke tempat asal mereka, yaitu di air tawar. Kemudian lobster duri, pola migrasi dan pemanfaatan magnet bumi yang digunakan yaitu lobster duri akan menyesuaikan diri mereka untuk selalu bergerak menuju ke arah kutub utara. Kemampuan ini dapat memandu lobster duri untuk melakukan migrasi dari pantai menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang. Sekian yang dapat saya tambahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Rahma atas tambahannya. Beri tepuk tangan juga teman-teman. Oke. Nah, itu tadi ya udah lengkap dari kelompok dari nomor 1 sampai 5. Ada 5 hewan tadi, ada bakteri, lobster, penyu, ikan salmon, dan juga ada burung. Nah, sebenarnya ada satu lagi hewan, itu ikan paus ya, tapi ikan paus tuh kebanyakan mereka itu pas bermigrasi pasti nyasar. Nah, itu karena kesalahan dalam mendeteksi medan magnet. Nah, selanjutnya kan masih ada nomor 2. Nah, karena nomor 2 itu terdiri dari beberapa pertanyaan, kita main siapa cepat, enggak, Ibu akan menunjuk kalian saja ya. Pertanyaan nomor 1, tentang sejarah penemuan. Mbak Dina, tahu nggak? Iya, Bu. Sejarah penemuan gaya magnet itu ditemukan pada tahun 600 sebelum Masehi, berbentuk batu dan dapat menarik besi. Sehingga itu orang zaman dulu itu menyebutnya magnesia. Iya, sejarahnya ya, itu sejarah singkatnya ya, ditemukan oleh bangsa Yunani dan diberi nama magnesia.
Kemudian untuk bahan pembuatannya, Ibu tunjuk lagi atau ada yang mau Saya, mengajukan Bu. diri? Oh ya, Mbak Dina lagi, silahkan. Bahan pembuatan utama magnet itu ada atom magnet berupa baja dan besi. Iya, itu salah satu bahan dari pembuatan magnet. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga itu tentang bentuk umum magnet. Ada yang tahu atau Ibu tunjuk? Saya, Bu, mencoba menjawab. Oh iya, siapa? Mbak Rahma ya? Ya, Ya, Bu. silahkan. Bentuk umum dari magnet itu yang pertama magnet batang, terus magnet tabung, magnet jarum, magnet huruf U, magnet tapal kuda, Bu. Iya, betul sekali. Itu adalah bentuk-bentuk umum dari sebuah magnet. Nah, nanti akan Ibu perlihatkan gambar-gambarnya. Terus yang selanjutnya, jumlah dan letak kutub. Ada yang tahu? Mbak Ulfah tahu nggak? Jumlah dan letak dari kutub magnet. Atau Mbak Rahma, tahu nggak jumlah dan letak dari kutub magnet? Tahu, Bu. Ya, silakan Jumlah jawab. ada 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oh iya, betul. Cuma ada 2 ya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang terakhir nih tentang sifat kutub. Ini kan ada 2, tentang kutub sejenis dan kutub beda jenis. Kira-kira kalau kutub sejenis itu sifatnya gimana, teman-teman? Siapa yang mau menjawab? Kalau sejenis, itu dia tolak-menolak ya, misal kutub utara dan kutub utara. Kan sejenis. Ini kutub utara, ini kutub utara. Nah, dia akan tolak-menolak karena tidak saling berjodoh. Nah, kalau yang beda jenis, misalnya kutub utara dan kutub selatan, nah, dia kan beda jenis. Nah, cewek sama cowok berjodoh. Kalau sejenis tadi, cewek sama cewek yang nggak boleh berjodoh. Gitu ya, teman-teman? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Sudah bagus sekali pemahaman kalian ya, dilihat dari hasil diskusi tadi. Nah, untuk memantapkan materi yang sudah kalian pelajari hari ini, Ibu akan sedikit mereview materi tentang kemagnetan ini. Nah, silahkan perhatikan PPT di depan. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama itu tentang sejarah dan pengertian magnet. Pengertian magnet. Nah, sesuai dengan fungsinya ya, magnet itu merupakan sebuah benda yang mampu menarik benda-benda lain di sekitar mereka. Seperti yang kalian tahu pada umumnya ya pengertiannya. Nah, sejarahnya seperti tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Dina. Sejarahnya itu ditemukan oleh bangsa Yunani. Ditemukannya dalam bentuk batu. Nah, bangsa Yunani ini menyadari bahwa benda dalam bentuk batu tersebut bisa menarik besi. Nah, akhirnya sama bangsa Yunani diberi nama magnesia. Kenapa namanya magnesia? Karena magnesia ini merupakan tempat awal ditemukannya benda berbentuk batu tersebut. Nah, lama-kelamaan namanya diganti menjadi magnetit. Nah, hingga sampai sekarang kita kenal dengan nama magnet. Oke, selanjutnya kita masuk ke, nah, tadi kan dijelaskan kalau bahan pembuatan magnet itu ada bahan baja atau besi, bahan-bahan yang bersifat ferromagnetik itu. Nah, karena kalian udah tahu bahannya, gimana sih pembuatan magnet itu? Nah, pembuatan magnet, ini pembuatan magnet yang saya tampilkan ini pembuatan magnet sederhana ya namanya, karena dia hanya bersifat sementara. Ada 3 cara. Yang pertama, yang pojok kiri atas ini, itu dengan menggosok magnet ke benda ferromagnetik. Nah, benda ferromagnetik itu apa? Nanti kita akan pelajari di slide setelah ini. Nah, kalau mau membuat dengan cara menggosok, itu menggosoknya harus satu arah, anak-anak, satu arah. Misal dari kanan ke kiri ya, berarti dari kanan ke kiri, terus nggak boleh dari kiri, kanan, gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua, itu ada dengan cara induksi. Induksi itu bagaimana? Induksi itu dengan mendekatkan magnet yang sudah permanen. Magnet yang sudah permanen itu yang sudah buatan pabrik, yang sudah tahu kutub utaranya mana, kutub selatannya mana, seperti gambar di pojok kanan atas ini. Nah, ini yang atas, yang tulisannya magnet penginduksi itu merupakan magnet permanen, karena dia udah punya kutubnya sudah jelas, sudah diketahui. Nah, yang bawahnya ini, besi ini, merupakan magnet sementaranya. Nah, gimana besi bisa dibuat magnet sementara? Dengan mendekatkannya pada magnet permanen, seperti posisinya seperti ini. Nanti, ujung besi yang dekat dengan ujung magnet permanen akan menjadi kutub yang berlawanan.
Misal di sini kan kutub permanennya selatan, kutub selatan. Nah, berarti yang di ujung besi yang sampingan sama kutub selatannya magnet permanen itu jadi kutub apa, teman-teman? Ada yang tahu? Utara, Bu. Ya, betul. Nah, kutub utara, berarti kalau ada kutub utara, ujung lainnya dari besi menjadi kutub selatan, sehingga dia bisa menarik paku-paku kecil tersebut. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Nah, yang terakhir itu pembuatan magnet dengan dialiri arus listrik. Besok kita praktekkan ya yang ini. Caranya bagaimana? Caranya kita nanti punya paku besi. Paku besi yang ukuran sedang, mungkin ukuran segini. Terus nanti paku besi tersebut kita lilitkan dengan kawat. Nah, ujung-ujung kawat yang tersisa itu nanti dikaitkan dengan ujung positif dan ujung negatif dari baterai. Baterai ini sebagai apa? Sebagai sumber listrik untuk mengalirkan arus DC. Gitu. Nanti kita praktek agar kalian lebih paham. Oke, yang selanjutnya itu tentang macam-macam benda magnetik. Tadi kan sudah dijelaskan di yang menggosok itu, kalau mau membuat magnet dengan cara menggosok, kita harus menggunakan benda feromagnetik. Nah, benda feromagnetik itu apa? Benda feromagnetik itu merupakan benda yang dapat ditarik kuat oleh sebuah magnet. Contohnya adalah baja, besi, kobalt, dan juga nikel. Nah, selain itu ada benda paramagnetik. Benda paramagnetik ini dapat ditarik oleh magnet, tapi bersifat lemah. Contohnya ada aluminium, platina, dan juga magnesium. Terus yang terakhir itu ada benda yang dinamakan diamagnetik. Ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet sama sekali. Contohnya itu ada tembaga, emas, dan juga bismut. Bisa dilihat di PPT di depan. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke materi? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut tentang bentuk-bentuk dari sebuah magnet. Tadi sama Mbak Rahma udah disebutin beberapa bentuk dari magnet. Nah, sudah betul sekali ya. Tadi ada bentuk kotak persegi panjang, seperti yang ada di pojok kiri atas. Terus ada bentuk U, terus ada bentuk tapal kuda, bentuk U tapi U-nya itu seperti tapal kuda itu, kalian tahu ya. Terus ada bentuk silindris atau silinder. Terus ada juga bentuk yang seperti cincin, di tengahnya itu berlubang. Dan yang terakhir ada bentuk seperti bulat biasa, namanya button magnet. Itu bisa dilihat ya di PPT di depan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Kita lanjut ke slide yang terakhir. Nah, seperti tujuan kita pada pembelajaran hari ini, kita ingin mencari tahu tentang pemanfaatan magnet pada hewan, terutama pemanfaatan medan magnet bagi hewan. Kenapa hewan bisa bermigrasi? Nah, alasannya itu karena yang pertama, di bumi kita itu punya magnet juga, magnet itu nggak cuma besi, tapi di bumi kita itu juga ada yang namanya magnet. Nah, magnet bumi itu biasanya disebut dengan medan magnet. Nah, seperti gambar di atas, itu medan magnet bumi itu bentuknya seperti itu ya, garis-garis, garis-garis, seperti itu. Nah, kalau di bumi kan kita kenal dengan kutub utara dan kutub selatan, Antartika dan Alaska, yaitu ya. Nah, kalau medan magnetnya bumi itu berkebalikan dengan kutub bumi. Jadi kalau di kutub selatannya bumi itu berarti medan magnetnya itu kutub utara. Kalau di kutub utaranya bumi, medan magnetnya itu kutub selatan. Seperti itu. Jadi berkebalikan. Ya, jadi jangan salah. Kalau misal kalian ada di kutub selatan, berarti medan magnetnya yaitu kutub utara. Kalau kalian ada di kutub utara, berarti medan magnetnya itu kutub selatan. Nah, medan magnet dari bumi inilah yang nantinya akan digunakan untuk hewan-hewan, makhluk hidup seperti burung, penyu, dan lain sebagainya, untuk memandu mereka atau membantu mereka dalam melakukan migrasi. Contohnya tadi yang udah kalian analisis itu ya. Nah, sudah jelas anak-anak? Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Karena sudah pada paham semua, Ibu minta kalian siapkan 1 lembar kertas. Kita akan post test sedikit ya, buat mereview pemahaman kalian tentang materi hari ini. Sudah ya semuanya? Sudah siap kertasnya? Oke, silakan catat soalnya terlebih dahulu ya, nanti jawabnya saya berikan waktu lagi. Yang pertama itu sebutkan tahun berapa sebuah magnet itu ditemukan, dan siapa penemunya. Oke, sudah ya, nanti silahkan hasil post testnya dikumpulkan ke depan sebelum pulang sekolah, sebelum Ibu akhiri. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini,
Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian. Jangan lupa jaga kesehatan ya dan belajar dengan rajin. Semangat puasanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.